Hai guys, apa kabar? Gua Diana. Kita ngomong-ngomong apa nih gitu. Nah, sekarang nih sekali-sekali nih kita ngomongin misteri ya gitu. Kan sebenarnya gini loh, banyak artis-artis yang bersinggungan dengan makhluk astral gitu loh. Nah, yang gue mau angkat nih sekarang Ruben Onsu. Jadi kali ini kita nggak ngomongin Ruben Onsu dengan Desi ya, enggak. Ruben Onsu rumah tangga dengan Sarwenda, enggak. Gua nih pengen ngangkat isu tentang interaksi Ruben Onsu dengan makhluk astral, makhluk goib gitu loh. Nah itu gitu. Pasti lu guys pasti udah tau lah gitu ya cerita-cerita tentang itu ya, tentang Ruben ya. Nah ini masalahnya kenapa sih gitu loh, gue tertarik ngangkat itu gitu loh. Masalahnya gini, belum lama ini Ruben tuh pingsan, udah gitu kesurupan lagi gitu loh. Nah dia tuh ngoceh-ngoceh, nah konon katanya dia dibawa ke alam goib gitu loh. Gimana ceritanya gitu. Nah tuh satu lagi nih, gue sempet nanya loh sama kayak orang pinter lah gitu loh ya, nanya kenapa sih kok Ruben tuh disenengin gitu loh sama makhluk halus itu, kenapa gitu loh. Nah nanti ada jawabannya tuh, penyebabnya kenapa Ruben itu makhluk halus seneng sama dia, nempel aja sama dia gitu loh. Kan nggak semua orang bisa ditempelin ya, nama Ruben iya nempel gitu loh. Nah kita cerita dulu nih, kalau kita masih inget ya gitu loh, kejadian tahun 2018 itu tuh kalau nggak salah tuh pertama-tamanya tuh Ruben speak up tentang teror mistis di rumahnya gitu loh. Inget ya, waktu itu heboh banget tuh ya. Jadi di rumahnya itu ada ada yang lempar-lempar, yang atapnya disiram pasir gitu loh. Itu Ruben tuh. Belum lagi dia ngelihat kayak makhluk gede di rumahnya, terus kayak mau nangkep Thalia anaknya gitu loh. Kan serem banget tuh. Itu heboh loh, waktu itu tuh heboh banget gitu loh. Karena ya gimana sih, kita tuh walaupun lu guys seneng banget nonton film horor, tapi kalau lu di fakta kenyataannya lu ngadepin itu, lu takut nggak tuh? Takut, gue mah serem banget lah kayak gitu. Nah Ruben tuh kayak gitu. Jadi waktu itu dia diteror, bukan cuma Ruben aja loh yang diteror, sekeluarganya, yang Sarwenda ya, masih istri kan, Sarwenda, anaknya, sekeluarga gitu loh diteror itu loh. Macem-macem kok bisa ya gitu loh. Ruben tuh sampai stres gitu loh. Ya terganggu lah, kan terganggu dong karena kejadiannya tuh nggak ada juntrungannya tuh, hari-hari begitu nggak ada, belum lagi kan dia kerja apa gitu. Jadi secara fisik, secara emosi itu juga benar-benar melelahkan gitu loh untuk Ruben gitu loh. Nah kita tahu ya apa sih itu kalau dibilang makhluk astral, kan makhluk astral, makhluk goib, yang dibilang ada lelembut, apa sih itu gitu loh ya. Kalau kita ini masuk astral itu adalah makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Kalaupun bisa dilihat itu hanya manusia-manusia tertentu aja yang bisa ngelihat gitu loh. Nah gitu ya. Ya gue nggak bisa lebih jauh ngomongin soal itu ya, apa itu masuk astral, bagaimana bisa manusia tuh melihat tuh sementara yang lain tidak bisa melihat gitu ya. Itu harus ada yang ahlinya untuk ngomongin kayak gitu ya gitu. Nah kalau soal Ruben, jadi kita pertama kali tahu lah kejadian itu bahwa dia diteror makhluk halus mistisnya gitu loh, itu sekitar tahun 2018. Nah kalau lu guys mungkin tahu, tapi tahunnya sekitar itulah kalau nggak salah gitu ya. Nah terus bagaimana Ruben mengatasi masalah itu gitu loh. Nah dia sebenarnya Ruben itu udah manggil orang pinter macem-macem lah, orang pinter datang gitu loh ke rumahnya. Udah manggil orang pinter macem-macem, tapi tuh kayaknya ada aja. Dulu kan Ruben tuh pernah loh yang ngomong bahwa ini udah janjian sama orang pinter, tiba-tiba orang pinter itu kena masalah apa, nggak jadi dateng. Ada aja masalah yang membuat orang pinter itu nggak bisa ngatasi. Tapi ada juga yang bisa, dia sampai mendatangkan tim loh, tim pemburu hantu loh kalau nggak salah. Itu dulu heboh banget deh, dan itu infotainment rame banget memberitakan itu terus menerus gitu loh ya.
tentang Ruben Onsu itu mah. Nah, terus Ruben juga dulu aktif ya, dia punya ini apa nih YouTube, kanal YouTube-nya dia The Onsu Family gitu ya. Sarwenda juga ngaku bahwa dia itu ikut diserang gitu loh sama makhluk halus itu gitu loh. Dan nggak kira-kira lo wujudnya lo gitu. Tapi nggak ada luka. Nah, waktu diusap itu nggak ada luka, terus pintu ruang tengahnya dia langsung kayak ada yang banting, bubrak aja gitu tuh ya. Serem banget ya. Lu imagine aja deh, ngeri lah pokoknya, pengalaman itu ngeri gitu loh ya. Terus di lain ini kan serangan makhluk halus itu kan terus menerus gitu loh. Jadi bukan cuman soal penampakan hilang, penampakan enggak gitu loh. Jadi dia tuh makhluk itu action gitu loh. Iya, emang neror gitu, neror yang action yang bikin orang tuh gimana gitu loh ya. Malah anaknya loh, jadi pada satu ketika nih kayak Ruben Onsu merasa melihat makhluk gede di rumahnya tuh ngedeketin anaknya. Nah, buru-buru lah gitu loh si Ruben ini langsung gitu ngambil Thalia gitu loh. Dia ya jangan loh, masa anak gua sih gitu loh. Nah, terus suatu ketika Thalia juga tiba-tiba ada ular di rumahnya. Ngeri gak sih lu gitu? Gua tuh ngeri dengernya, baru denger aja gua udah gila amat sih ini kejadiannya gitu loh. Kok bisa ya? Itu gue salut loh mental mereka loh, mental Sarwenda, mental si Ruben gitu loh. Walaupun mereka ngeri gitu loh, tapi kuat loh mentalnya. Terus termasuk Thalia itu loh, gila loh ya waktu itu ya. Kok bisa ya, maksudnya namanya anak-anak juga ya, tapi bisa loh ya mereka ngadepin itu. Walaupun ya ada lah ya takut, tapi menghadapi semua itu gitu loh, mereka kok sepertinya bisa gitu loh ngadepinnya gitu ya. Pasti kalau mereka bisa kuat gitu, pasti ada lah yang nyokong spiritual gitu, ahli-ahli spiritual yang nyokong mereka gitu loh untuk tetap tegar gitu loh. Nah, si Ruben itu sampai-sampai itu dia datengin tim pemburu hantu, padahal di rumahnya tuh nggak ada belukar-belukar yang bisa mengundang ular ya, itu nggak ada. Jadi dia datengin tuh untuk tolong dong lo cari. Nah, terus muncullah ada satu pernyataan yang sempat tuh keluar juga ya ahli spiritual yang menyebut bahwa itu teror mistisnya dia itu kiriman gitu loh. Ada orang yang nggak suka sama Ruben karena Ruben itu selain entertainnya maju juga dia bisnis dia maju, yang kuliner, bisnis kulinernya dia maju gitu loh. Kalau nggak salah waktu itu ada ayam geprek bensu ya kalau nggak salah ya itu maju. Nah, ada orang yang nggak suka ya, biasalah persaingan bisnis rupanya kayak gitu ya, persaingan bisnis yang bisa membuat apa nih dia ngirim-ngirim kayak gitu-gitu loh gitu. Nah, itu seperti itu gitu loh. Nah, terus udah dikasih tahu bahwa sasarannya Ruben hilang nyawa gitu. Dulu gempar juga itu tentang itu gitu loh, bahwa Ruben dia nyasarin Ruben stres, sakit, pokoknya langsung hilang nyawa gitu loh. Pokoknya ngeri banget. Sampai Ruben itu sempat mikir untuk pindah rumah gitu loh. Sebenarnya kayaknya nih ya, Ruben itu akhirnya tahu gitu siapa yang nganuin dia gitu loh ya. Siapa yang jahat sama dia gitu loh. Itu seperti tahu, tapi Ruben juga dengan bijaksana tidak mau mempublikasi gitu loh, nggak mau bikin tambah heboh gitu loh. Apalagi kayak gitu-gitu emang siapa bisa kita buktiin secara fakta, nggak bisa kan gitu loh, ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, Ruben kayaknya enggak, makanya kita nggak pernah dengar ya siapa yang mengirim-ngirim ilmu hitam ke Ruben dan keluarga, nggak pernah kita dengar. Ruben juga nggak mau gitu loh bahwa itu akan nanti berakibat panjang, akhirnya saling balas itu dia nggak mau. Ya udahlah gitu loh. Nah, solusinya ya udah pindah rumah aja gitu loh. Nah, waktu itu Ruben pindah rumah. Setelah dia pindah rumah itu kan kita kan seolah-olah kita udah nggak dengar, kayaknya aman-aman ya, mungkin aman gitu ya, maksudnya sudah lebih tenang Rubennya gitu, keluarganya mungkin karena mereka udah nggak speak up lagi macam-macam bahwa ini ada terornya ngikutin, itu enggak. Tapi
pasti mungkin iya, cuman mungkin mereka udah karena cukup lama sebelumnya menghadapi itu, mungkin ya udahlah, yang penting mereka tetap berdoa gitu ya, doa. Kata Ruben, kekuatannya di doa gitu, dan bukan yang doa bukan dia sendiri aja dan keluarga, tapi ada banyak lah yang bantu doa, itulah yang menguatkan Ruben gitu loh ya. Jadi Ruben ini interaksinya sama makhluk astral tuh, dunia lain itu ada gitu loh. Nah, terus dia juga cerita gitu, oh gini. Nah dia kan gini, kirain ya Ruben yang sudah menghadapi teror-teror itu, terus kayak orang trauma gitu loh, sama makhluk-makhluk seperti itu. Ruben trauma, atau dia udah nggak mau lah gitu. Kayaknya kalau misalnya dia ngomong kayak gitu, berarti dia tuh kayak mengingat-ingat pengalaman yang serem gitu loh. Ternyata enggak loh guys, si Ruben ini gila banget deh. Dia tuh ternyata enggak trauma, malah nih ya, yang gue heran gila lu, dia mau hadir di acara-acara yang berkaitan sama dunia-dunia gaib gitu loh, mau loh, malah dia itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang gue penasaran gitu loh, kenapa sih gitu loh, makhluk astral itu kenapa sih demen sama Ruben gitu loh? Ada aja gitu loh, kok kenapa selalu ngedeketin Ruben gitu loh. Nah, terus gue tanya dong ya sama Kiai, yang dia bisa ngeliat gitu loh, bisa melihat, dan juga dia mungkin juga nggak sama dunia itu, dia nggak asing gitu loh ya. Gue tanya, kenapa Ruben bisa kayaknya kok, karena nggak semua orang juga gitu loh ya bisa ketempelan sama makhluk-makhluk itu gitu loh, pasti ada sesuatunya gitu. Nah dia bilang Ruben itu disukai sama makhluk halus, makhluk astral itu suka sama Ruben gitu loh. Kok bisa suka gitu? Iya, karena auranya Ruben itu, auranya katanya wangi. Lu bisa nggak tuh bayangin gimana sih aura wangi itu gitu loh. Auranya Ruben wangi, dan makhluk astral itu suka dengan aura wanginya Ruben. Itulah makanya dia tuh ya dibilang apa ya, mengundang apa gimana ya gitu ya, untuk deketin nama Ruben gitu loh. Itulah makanya gitu loh. Jadi ada banyak kejadian, bukan dia yang mau gitu loh. Ya karena bawaan auranya gitu loh yang membuat makhluk astral ini ada aja gitu loh. Ada aja nunjukin diri ke Ruben tuh gitu loh. Ruben, waduh serem banget ya gitu ya. Jadi dia auranya wangi yang disukain sama makhluk astral gitu loh. Nah, gue penasaran dong nanya ke kayak ini, kalau kita bisa nggak ya maksudnya kita orang-orang awam ini tahu bahwa ini temen kita apa siapa, dia disukain makhluk, ada nggak ciri-cirinya orang yang disukai makhluk astral itu, kita bisa nggak gitu loh, kita bisa nggak maksudnya, oh dia nih, wah ini nih bakal deketin, gue nggak mau lah deket-deket karena dia tuh disukain sama makhluk gitu, makhluk gaib itu disukain. Oh nggak bisa, kata Pak Kiai itu nggak bisa. Jadi kalau kita manusia awam gitu yang nggak punya talenta gitu nggak bisa. Jadi hanya orang-orang yang punya talenta tertentu yang bisa mengetahui, oh ini orang ini, oh dia auranya wangi nih, disukai makhluk astral. Jadi kalau kita yang biasa enggak. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa ngelihat, oh si A ini disukain sama makhluk astral. Oh terus gimana? Apakah ada tanda? Ada tandanya. Jadi kalau misalnya orang itu auranya bagaimana gitu, itu ada tandanya dan kita nggak bisa lihatnya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang punya talenta itu yang bisa melihat. Nah ini kan seperti mengkonfirmasi, ada orang pinter juga ngomongin tentang Ruben gitu. Bukan gue yang nanya, tapi pernah ada publikasinya yang dia bilang gini, walaupun Ruben ini kelihatannya tenang-tenang aja, maksudnya kayak nggak seheboh kayak dulu tahun 2018 itu,
Ya karena mungkin Ruben udah karena pengalaman dia, jadi dia udah nggak seperti waktu awal-awal pertama. Nah, Ruben sampai sekarang itu ada ketempelan sama makhluk itu, jadi ada yang ngikutin dia gitu loh. Nggak tahu lah, Ruben nggak pernah ngomongin tentang ini gitu loh, nggak pernah ada speak up ini gua ada gini-gini, enggak lah. Mungkin dia tahu juga tapi dia diem aja karena ya udahlah, sepanjang nggak ganggu-ganggu yang model kayak dulu itu meneror-neror semuanya. Kalau ngikut-ngikut aja dia cukup kuat mentalnya gitu loh. Jadi reaksinya pun tidak lagi seheboh tahun 2018. Jadi Ruben itu ya kalian boleh percaya boleh enggak gitu loh. Jadi guys, dia Ruben itu memang punya aura wangi yang disukai sama makhluk astral gitu ya guys. Nanti kita ngomongin artis lain ya, siapa ya yang punya pengalaman cukup kental dan serem, Prilly kali ya, atau siapa lah ya, ada beberapa nih. Kalau kalian itu tulis aja deh siapa gitu loh ya. Gitu ya guys. Nanti kita ketemu lagi ya, kita bahas yang lain lagi gitu loh ya. Lu serem gak sih? Gue kalau sebenarnya serem gitu bahas gitu. Oke guys, iya jangan lupa ya tengok-tengok deskripsi. Yang belum subscribe ya, tengok deskripsi dan ada banyak tuh link-linknya, tolong di klik. Thank you ya guys.